Beberapa hari yang lalu saya ada bertemu dengan salah satu nasabah saya yang mau beli asuransi Manulife ya. Lalu sampai di sana dia ada memperlihatkan salah satu polis yang dia beli dari perusahaan yang lain. Ya, saya gak sebut nama perusahaannya, perusahaan yang ada nuansa-nuansa birunya ya. Nah, jadi poin intinya gini, dia dia polisnya itu bayarnya 2.400.000 per bulan. Oke, bayar selama 10 tahunnya. Nah, yang membuat saya ini ya terkejut adalah janji uang pertanggungannya 1,5 miliar. Lalu saya buat perbandingan nih dengan Manulife nih. Kalau di Manulife dengan kondisi yang sama seperti itu, saya buat premi 2.500.000 pun Manulife tidak berani memberikan janji pembayaran sampai 1,5 miliar ya. Dia hanya nggak sampai 1,3 miliar kalau di Manulife, kalau bisa Anda lihat ya. Jadi kalau Anda teliti kembali nah Manulife itu kan perusahaan dengan aset terkuat di Indonesia ya. Jadi diibaratkan Manulife itu ibarat satu kapal besar kargo gitu. Jadi kapal besar yang seperti ini pun dia tidak berani memberikan janji atau menampung beban seberat itu. Ya, 1,5 miliar dia gak berani. Dia malahan hanya berani sampai gak sampai 1,3 miliar. Ya. Nah, ini perusahaan biru ini asetnya aja 10 besar pun tidak ada. Ibarat dia seperti kapal kecil, tapi dia berani menanggung beban sebesar itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka mengelola uangnya supaya bisa berhasil membayar 1,5 miliar itu? Coba pikir kembali. Ya, coba Anda pikir kembali lah. Kalau di Manulife, premi kita kan dikelola oleh reksadananya sendiri kan, ya, yang itu MAMI lah, Manulife Asset Management Indonesia. Di perusahaan yang tersebut, yang asetnya gak sampai 10 besar itu, bagaimana dia cara mengelola preminya? Untuk bisa ya preminya kan sekitar 200-an juta gitu kan. Bagaimana uang 200-an juta itu bisa capai 1,5 miliar? Dan bagaimana perusahaan itu mendapatkan keuntungan kalau dia tidak mampu mencapai lebih dari 1,5 miliar? Coba pikir kembali. Ya, makanya kenapa banyak kasus-kasus klaim yang ditolak aneh-aneh atau nego uang pertanggungan 50%. Nah, menurut Anda masuk akal nggak kasus ini bisa terjadi kapanpun sama siapapun? Jadi pikirlah kembali bagaimana cara perusahaan yang asetnya nggak sebesar itu bisa memberikan janji pembayaran uang pertanggungan 1,5 miliar itu. Coba pikir kembali bagaimana.